Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Rubianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Proses pembuatan video pembelajaran ini saya lakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, kelas 11 MIPA dengan materi koloid, dan saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hampir selesai di kelas 11. Jadi ini adalah materi terakhir atau KD terakhir yang akan kita pelajari. Setelah ini kalian akan menghadapi ujian ulangan akhir semester untuk kenaikan kelas. Oke, sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Belum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gue absen ya. Kehadirannya Aditya Lamsyah, Ibu. Arvina, Hairil, Mira, Juwita, Abdal, Arga, Farel, Sarah, Suci, ya. Hari ini kita akan belajar tentang koloid. Nah, koloid ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian buka WA group, tadi Ibu ada share satu gambar. Tadi Ibu ada share satu gambar, apa saja isinya di dalam gambar itu? Ada bui sabun, kemudian ada nah itu adalah kebutuhan sehari-hari yang sering kita jumpai. Ada makanan, kemudian ada sabun yang biasa kita pakai ketika mandi, dan ada cat yang biasa digunakan di bagian bangunan ya. Nah, jadi semua contoh itu, gambar yang sudah Ibu share, itu adalah contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh lain, ada yang tidak pernah menyapu di rumahnya? Pernah semua? Pada saat kalian menyapu di rumah, ada cahaya matahari masuk. Nah, ketika cahaya matahari masuk saat kalian menyapu, pernah nggak kalian lihat ada debu-debu yang terbang di cahaya matahari? Itu adalah salah satu contoh koloid juga. Jadi nanti akan kalian gali lebih dalam lagi apa sih itu koloid, kemudian jenis-jenis koloid itu apa aja. Nah, jadi Ibu harap karena materi ini kaitannya sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, semoga kalian bisa terus semangat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Iya. Oke, tadi sudah Ibu suruh membentuk kelompok, jadi langsung duduk sesuai kelompoknya. Nah, nanti kalian akan bekerja dengan anggota kelompok kalian untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.
solusi dari permasalahan yang Ibu kasih ya. Jadi nanti kalian bawa HP kan? Jadi nanti bisa digunakan HP-nya semaksimal mungkin untuk mencari informasi, atau kalian juga boleh menggunakan buku yang ada di perpustakaan untuk menambah informasi kalau kalian anggap masih kurang dari internet. Oke? Paham ya? Untuk tujuan pembelajarannya nanti ada di LKPD, boleh kalian baca. Ini LKPD-nya, silakan diambil satu kelompok, satu gambarnya deh. Ayo. Oke, sudah ya. Sudah dibuka LKPD-nya. Oke, di halaman, Ibu jelaskan dulu. Di halaman pertama, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, diharapkan kalian mampu membedakan jenis-jenis koloid dengan berat. Jadi nanti ada beberapa jenis koloid. Nah, di pembelajaran ini kalian diharapkan bisa membedakan apa saja sih jenis-jenis koloid itu. Kemudian tujuan kedua, kalian dapat mengelompokkan koloid yang ada di lingkungan ke dalam beberapa sistem koloid. Nah, tadi di awal sudah Ibu share gambar. Tadi contohnya ada santan, ada mayonnaise, ada sabun. Nah, nanti bahan-bahan ini, kemudian masih banyak bahan-bahan lainnya, itu akan kalian kelompokkan dalam beberapa sistem koloid. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat koloid. Dan yang terakhir, kalian dapat mencontohkan peristiwa koloid apa untuk masing-masing sifat koloid. Contohnya tadi saat kalian menyapu ada debu yang kalian lihat dari cahaya matahari. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sifat koloid. Silakan ditulis kelompok dan nama anggotanya. Udah ya. Identitasnya dilengkapi, ada kelompok berapa, nama kelompok siapa aja, dan kelas berapa dilengkapi. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kita halaman selanjutnya di LKPD. Ada informasi umum, di situ ada peta konsep tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kalian baca-baca. Kemudian ada info penting untuk kalian bekerja kelompok dengan temannya itu harus bagaimana dalam pembelajaran ini ya. Silakan dibaca. Silakan dibaca dulu. Oke, sudah? Sudah ya, dibuka halaman ketiga. Nah, kita masuk ke permasalahan yang Ibu katakan tadi di awal.
satu barcode, di mana barcode ini adalah berisi video yang bisa kalian jadikan referensi untuk mencari jawaban dari permasalahan di atas ya. Nanti silakan kalian scan barcode-nya, nanti langsung muncul videonya. Kemudian ada rangkuman materi yang harus kalian lengkapi. Di situ tabel-tabel kosong itu harus kalian lengkapi. Nah, begitu juga dengan permasalahan kedua dan permasalahan ketiga. Oke, nanti setelah kalian menyelesaikan sampai rangkuman, di akhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini isinya berkaitan dengan pertanyaan dari permasalahan tadi. Misalnya permasalahan 1 ada 4 pertanyaan, berarti harus ada 4 kesimpulan yang kalian buat di permasalahan 1 ya. Permasalahan 2 misalnya ada 1 pertanyaan, berarti kalian cukup membuat 1 kesimpulan di permasalahan kedua. Paham ya? Oke, jadi silakan digunakan HP-nya semaksimal mungkin. Cari selain dari barcode yang sudah Ibu bagikan tadi di LKPD, kalian boleh cari di Google, boleh cari di YouTube, atau boleh menggunakan buku yang ada di perpustakaan untuk mencari jawaban. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan, dan ditemukan solusi dari permasalahannya. Masih dapat itu masih ada penjelasannya lagi, masih bisa dijelaskan lagi. Oke, perhatikan tadi rangkuman materi di sini maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kalian harus tahu dulu materinya, baru bisa menemukan jawabannya ya. Jadi cari dulu materinya, rangkuman materi diisi, baru kalian bisa menemukan jawabannya. Oke, silakan dikerjakan. Perbedaan lakukan itu kan dibedain lagi perbedaannya. Jadi kalian sambil mengerjakan, sambil diskusi, Ibu sambil menilai kegiatan yang kalian lakukan ya. Iya, Bu. Jadi usahakan aktif di setiap pembelajaran. Scan barcode biasanya bisa pakai aplikasi atau bisa juga mungkin secara online. Coba kalian cari scan barcode online. Sudah dapat juga. Ini cari perbedaannya ya. Jadi campurannya itu bagaimana, maksudnya bagaimana. Kalian tonton. Nanti di dalam video itu ada informasi untuk kalian melengkapi rangkuman materi. Dan ini ya.
Kalau ini, kalau ini, enggak ada. Campuran ikan dan suspensi begitu. Nah betul sudah ini, ya kan? Apa aja? Pada jenjang sebelumnya, adalah campuran antara gula dan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air, ternyata gula akan larut dan kita memperoleh larutan gula yang berkumpul di dalam larutan tersebut. Sebenarnya, gula tersebut dalam partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari bijinya. Oke, permasalahan pertama 30 menit bisa selesai ya.
Oke, perhatikan di papan tulis, di situ ada petunjuk mengerjakan ya. Jadi sebelum untuk memecahkan masalah, kalian harus mencari materi dulu dan mengisi bagian rangkuman materi. Kemudian jawaban dari permasalahan itu bisa kalian tulis jawabannya di lembar terakhir bagian kesimpulan. Sambil diskusi ya, jangan sibuk sendiri dengan kegiatannya sendiri, nanti nilainya juga berbeda kalau tidak ikut bergabungnya semuanya.
Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya sambil bertanya.
Kalau sudah permasalahan pertama boleh langsung ke permasalahan kedua ya. Nanti masing-masing kelompok perwakilannya presentasi ya hasil diskusi presentasinya kan cuma membaca dari kesimpulan jawaban kalian. Permasalahan kedua kesimpulannya itu pakai alasan ya. Permasalahan kedua kesimpulannya pakai alasan.
Soalnya kalau kayak pertanyaan permasalahan nomor 1, kayak permasalahan nomor 1 kan ada yang ditanyakan santan itu terdiri dari berapa fase, ya. Nanti kalian jawab, kalau bisa disebutkan fasenya apa aja. Hairil, kenapa Hairil?
Sudah permasalahan pertamanya. Permasalahan kedua.
Suruh diam, jangan ribut. Ya. Kelompok lain ini juga.
Ayo, sudah. Berapa kelompok yang sudah? 2. Ayo 3 lagi. Ini sudah habis. Oke, sudah semua. Udah ya. Jadi kalian nanti Bu minta untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian cari dan kalian diskusikan sampai kalian menemukan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Jadi silakan disiapkan satu anggota kelompoknya untuk mempresentasikan. Presentasinya cukup berdiri di tempatnya sekarang ya. Jadi tidak perlu maju ke depan, cukup di tempatnya masing-masing. Nanti jika ada yang misalnya jawaban dari kelompok yang presentasi ternyata berbeda dengan jawaban kalian, misalnya jawabannya mau kalian sanggah atau mau kalian perbaiki, itu boleh ya, silakan. Oke, kita mulai presentasinya. Sudah siap semua ya? Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan siapa yang mempresentasikan hasil jawabannya. Yang lain diam ya, didengarkan teman yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aziza Zahra, perwakilan dari kelompok pertama. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang sudah kami kerjakan. Nah, yang pertama, kesimpulan permasalahan pertama yaitu
Soalnya gambar A ketika sudah menjadi gambar B, apakah masih dapat disaring? Bisa kita lihat gambar B itu termasuk santan, dan santan termasuk ke dalam koloid, yang berarti santan dapat disaring dengan kertas saring sutra. Nah, soal kedua, berapakah jumlah fase zat-zat yang menyusun pada gambar B? Karena santan merupakan koloid, maka santan memiliki jumlah fase zat-zat yang menyusun sebanyak 2. Soal yang ketiga, apakah zat-zat pada gambar B dapat mengendap? Koloid merupakan campuran heterogen yang sama dengan suspensi, namun ukuran pada partikel koloid lebih kecil dan dapat membuat koloid tidak dapat mengendap. Pertanyaan keempat, gambar B termasuk dalam larutan koloid atau suspensi? Santan termasuk dalam koloid. Dan kesimpulan dan permasalahan kedua adalah pasta gigi termasuk ke dalam koloid sol. Pengertian dari koloid sol adalah koloid dengan fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase zat berdispersinya adalah air. Pengertian setelah itu kita harus mengetahui apa sih fase terdispersi itu. Pengertiannya yaitu fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan terdispersinya adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Bisa kita ketahui pada suatu pasta gigi itu bahannya bahan itu padat, tetapi ketika ia menyebar dia akan menjadi cair. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain ada yang mau ditanyakan? Jelas. Sangat lengkap. Berarti kelompok 1 aman. Kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompoknya? Ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan 1. Gambar A ketika sudah menjadi gambar B, apakah masih dapat disaring? Jawabannya tentu masih bisa, karena pada santan masih terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berupa zat cair. Berapa jumlah fase zat-zat yang menyusun gambar B? Jadi gambar B itu termasuk larutan koloid yang memiliki 2 fase. Apakah zat-zat pada gambar B dapat mengendap? Yaitu jawabannya dapat mengendap, karena santan terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan jernih dan lapisan putih susu yang disebut dengan santan. Gambar B termasuk dalam larutan koloid atau suspensi. Termasuk dalam larutan koloid karena memiliki campuran yang lebih besar dari larutan. Selanjutnya permasalahan 2. Pasta gigi termasuk jenis koloid yang mana? Pasta gigi termasuk jenis koloid yang termasuk ke dalam jenis emulsi cair, yaitu emulsi dalam medium berdispersi cair. Emulsi cair melibatkan campuran 2 zat cair yang tidak dapat saling melarutkan, yaitu zat cair polar dan zat cair non polar. Biasanya salah satu zat cair ini adalah air, zat cair polar dan zat lainnya seperti minyak. Meski dapat berupa lemak seperti yang terdispersi dalam minyak, pasta gigi telah memberikan manusia, terutama pada sektor industri kosmetik dan perawatan tubuh yang digunakan untuk membersihkan gigi dengan sikat gigi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana kelompok lain? Jelas ya. Oke, baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk permasalahan pertama itu gambar A dari gambar B apakah santan bisa ditarik, tetapi harus memakai penyaring ultra karena zat terekspresi dalam santan tidak dapat disaring dengan kertas cair biasa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa santan kelapa termasuk jenis koloid. Pertanyaan kedua, berapa jenis fase zat-zat penyusun gambar B? Untuk mengetahui jenis-jenis fasenya, kita harus mengetahui proses pemisahan santan dulu. Yang pertama itu dekantasi, 2 filtrasi, 3 destilasi, 4 ekstraksi, 5 kromatografi. Kali ini dapat disimpulkan bahwa santan memiliki fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Santan merupakan salah satu contoh jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersinya berupa cair dan fase terdispersinya berupa cair. Pertanyaan ketiga, apakah santan pada gambar B dapat mengendap? Santan jika dilihat dengan kasat mata merupakan larutan biasa yang hanya terdiri dari satu zat saja. Namun ternyata jika dibiarkan beberapa lama dapat membentuk 2 lapisan, yaitu lapisan jernih dan lapisan gluten susu yang dinamakan dengan krim santan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa santan bisa mengendap. Pertanyaan keempat, gambar B termasuk dalam larutan koloid atau subsensasi. Santan merupakan campuran yang cenderung stabil dan ukuran partikel yang lebih kecil. Subsensasi dan lebih besar dari larutan tersebut dengan koloid. Dengan demikian, santan merupakan campuran jenis koloid. Untuk kesimpulan dari permasalahan kedua itu, pasta gigi adalah sistem koloid yang termasuk di dalam jenis formulasi cair, yaitu dalam medium reaksi cair. Pasta gigi ini merupakan contoh koloid yang fase terdispersinya adalah padat, cair, sol, cahaya, diserat. Pasta gigi ini merupakan contoh koloid sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak berubah cepat. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sangat jelas. Jelas ya. Jelas Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar A ketika sudah menjadi gambar B, apakah masih dapat disaring? Bisa, dikarenakan santan kelapa bisa diolah kembali atau diperas sehingga menghasilkan santan. Bila dipindahkan akan menghasilkan santan yang murni. Nomor 2, berapa jumlah fase zat-zat yang menyusun gambar B? Terdiri 1 zat saja. 3, apakah zat-zat padat gambar B dapat mengendap? Benar, karena jika dibiarkan beberapa lama dapat membentuk 2 lapisan, lapisan jernih dan lapisan putih susu yang dinamakan krim santan. 4, gambar B termasuk dalam larutan koloid atau suspensi koloid. Kesimpulan permasalahan 2, pasta gigi termasuk jenis koloid yang mana? Cair, karena dari serbuk dan gliserin yang digunakan untuk membersihkan gigi. Oke, bagaimana kelompok lain? Jelas Bu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sebenarnya masih kurang cepat. Oke, tadi kalian sudah mendiskusikan materi tentang apa sih perbedaan dari larutan, koloid, dan substansi. Kemudian di permasalahan kedua kalian itu mencari materi, menggali informasi tentang jenis-jenis koloid. Jadi ada dua materi yang sudah kalian cari. Nah, jadi larutan itu campuran itu ada 3, yaitu ada larutan, ada koloid, dan ada substansi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu masih contoh untuk larutan. Larutan itu kalau dari yang sudah kalian cari tadi, sifatnya apa? Sifat campurannya apa? Homogen atau heterogen? Koloid? Dia bisa dikatakan homogen, tapi ternyata dia adalah heterogen. Dan substansi yang jelas-jelas itu adalah heterogen. Kemudian untuk larutan fasenya berapa? 1. Koloid dan substansinya. Untuk ukuran partikel, boleh kalian lihat sendiri ya. Ternyata larutan ukuran partikelnya itu sangat kecil. Ya, jadi ukuran partikel koloid itu ada di antara larutan dan suspensi. Jadi koloid itu ukurannya di tengah-tengah. Ya. Kemudian jika disaring, kalau larutan tidak dapat disaring. Jadi kalau koloid kira-kira ya, koloid itu bisa disaring tapi menggunakan penyaring khusus ya, penyaring ultra namanya. Kemudian tadi Agis ada menyebutkan teknik-teknik penyaringan itu adalah penyaringan yang lebih kompleks, zat-zat yang digunakan juga lebih kompleks. Kalau kayak santan aja kita perlu menyaringnya terus menggunakan penyaring ultra. Suspensi bisa disaring menggunakan penyaring kertas saring atau penyaring yang biasa kita temukan di dapur-dapur mama kalian. Itu ada penyaring. Nah, itu biasanya suspensi juga bisa menggunakan itu. Untuk kestabilannya, larutan dan koloid bersifat stabil, sedangkan suspensi stabil. Nah, contohnya untuk larutan, kalian pernah buat teh atau sirup pernah? Oke, kira-kira teh dengan sirup itu ketika kalian buat, apakah kalian bisa membedakan dua zat di dalamnya? Bisa. Nah, apa zatnya? Ulang, ketika kalian membuat teh dengan sirup itu sudah jadi, teh sama sirupnya tinggal diminum. Kira-kira di dalam gelas itu apakah kalian bisa membedakan dua zat? Misalnya ketika kalian bikin teh, kalian campur dengan gula kan, ya. Kemudian kalian aduk dan gulanya larut. Nah, kira-kira kalian bisa tidak membedakan di dalamnya itu gula yang mana, air yang mana? Tidak bisa. Ya, karena gulanya larut bersama air. Ya, jadi ini merupakan larutan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika larutan itu kalian saring dengan penyaring ultra, dia tetap tidak dapat disaring. Dia tetap semuanya tersaring ke bawah. Tidak ada yang nyangkut di penyaring ultra. Kemudian untuk koloid, contohnya tadi yang sudah kalian kerjakan adalah santan, ya. Contohnya adalah santan. Kenapa santan termasuk koloid? Karena santan itu terdiri dari dua fase, yaitu fase apa? Fase apa? Iya, terdispersinya apa? Santan. Ada. Air, Bu. Santan termasuk Koloid. ya. Santan termasuk koloid. Jenis koloidnya itu adalah emulsi cair. Karena santan itu terdiri dari dua fase, yaitu air dan minyak. Ya, terdiri dari dua fase, air dan
campurannya ya. Ada juga yang memang koloid itu dapat mengendap, cuma mungkin endapannya itu sangat sedikit. Nah, contohnya kayak santan, sebenarnya dia tidak mengendap. Sebenarnya endapan itu lebih cocok kita katakan untuk padatan dengan larutan dengan cairan ya. Cairannya di atas, padatannya di bawah. Nah, santan ini sebenarnya dia tidak mengendap karena dia sama-sama cair, air dengan minyak ya. Hanya saja tadi kalau tidak salah kelompoknya Nadia menjelaskan bahwa emosi itu tadi dia sifat fasenya ada menyebutkan polar dan non polar, ya kan? Ada ya. Nah, sifat ini yang menyebabkan kenapa minyak dengan air akhirnya pada santan itu kalau kita diamkan dia terpisah di atas air di bawah minyak. Karena sifat dari air itu polar dan minyak itu adalah non polar. Nah, kedua sifat ini sebenarnya tidak dapat bergabung. Minyak sama air itu tidak dapat bergabung. Nah, kenapa pada akhirnya dia dapat bergabung? Karena di dalamnya ada zat yang dinamakan emulgator. Emulgator itu adalah zat yang menyatukan senyawa polar dengan non polar. Jadi sebenarnya santan itu tidak mengendap, hanya saja dia terpisah karena sifatnya satu polar, satu non polar. Oke, itu tadi untuk perbedaan larutan koloid dan suspensi. Kemudian untuk permasalahan kedua terkait pasta gigi. Nah, pasta gigi ini yang ditanyakan pertanyaannya hanya satu ya, yaitu pasta gigi termasuk jenis koloid yang mana? Sol apa? Sol padat atau sol padat atau sol cair? Sol cair. Cair itu sol cair padat. Jadi pasta gigi merupakan sol cair. Kenapa sol cair? Karena fase terdispersinya apa? Fase terdispersinya adalah padat. Fase pendispersinya adalah air. Jadi kalau kita gambarkan, ternyata di dalam model itu kalau kita lihat kan, kita keluarin kan dia bentuknya kayak krim ya. Nah, itu kenapa dia kental? Karena ternyata cairan padatan itu dikelilingi oleh cairan-cairan yang ada di model itu. Makanya bentuknya kental seperti itu. Jadi ada berapa jenis koloid yang sudah kalian dapat? Ada berapa jenis koloid yang sudah kalian dapat? 8. Ada aerosol cair, ada aerosol padat, ada geli, emulsi, kemudian ada sol cair, ada sol padat, ada gel, ada busa. Nah, sebenarnya untuk penamaannya jenis koloid ada beberapa yang berbeda. Cuma fase terdispersi dan pendispersinya itu sama, tinggal kalian samakan saja. Ya, Bu. Oke ya. Jadi di contoh-contohnya itu semuanya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya asap kendaraan. Jadi selama ini kalian menggunakan kendaraan bermotor, ternyata itu kaitannya dengan koloid sangat erat karena kendaraan bermotor menghasilkan asap yang bersifat koloid. Asap termasuk jenis koloid apa? Asap termasuk jenis koloid aerosol padat. Ya. Asap termasuk jenis koloid aerosol padat. Oke, untuk yang lainnya sudah kalian pelajari tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Kalau ternyata nanti sampai rumah, itu tadi kenapa ya kok bisa seperti itu, boleh kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Oke.
Ibu semuanya tadi aktif. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, dari yang sudah kalian pelajari hari ini, ada 2 materi tadi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyimpulkan hasil yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa. Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nadia, silakan Nadia. Jadi kesimpulan dari materi hari ini itu ada 8 jenis-jenis koloid, yaitu sol padat, sol, aerosol padat, aerosol, emulsi padat, emulsi, fluid padat, dan fluid. Selanjutnya ada fase terdispersi, medium terdispersi, dan contohnya itu bisa kalian searching lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Nadia. Oke, jadi itu adalah inti dari yang kita pelajari hari ini, bahwa ternyata koloid itu terdapat beberapa jenis dan contoh-contohnya itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti boleh kalian lanjut kalau masih penasaran tentang koloid dan jenis-jenisnya, kalian boleh searching di internet, di YouTube. Itu sangat banyak informasi dan lebih luas informasinya yang bisa kalian dapat ya. Oke, pembelajaran hari ini akan Ibu refleksi. Refleksinya nanti akan kalian isi melalui link Google Drive. Link Google Form ya. Nanti linknya akan Ibu share di grup WA. Silahkan dicek nanti grup WA-nya dan diisi setiap pertanyaan yang diajukan. Oke, KPD-nya boleh dikumpulkan. Nanti akan ditunjukkan. Kumpul KPD kemudian hasil kerja Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang jenis-jenis koloid. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Jadi kalian bolehlah cari dulu apa sih itu sifat-sifat koloid supaya kalian sudah punya pengetahuan awal sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya. Ingat ya, materi selanjutnya itu adalah sifat-sifat koloid. Oke, tidak ada pertanyaan untuk hari ini? Karena waktunya sudah habis, jadi terima kasih atas keaktifannya, atas semangatnya hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya lebih ditingkatkan lagi ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan ditutup dulu dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Semoga semuanya dalam